prinsip untuk membuat sinter ini mirip dengan orang merokok. Mohon maaf ini saya tidak mengajarkan merokok, tapi prinsipnya mirip dengan orang merokok. Jadi Anda ngisap, ya, sehingga tadinya api ada di bagian atas, api ini akan bergerak pelan-pelan ke bagian bawah. Ini contoh di bagian sini, ini simulasi sinter dengan menggunakan gelas dari kaca supaya dari silika sehingga transparan sehingga orang bisa melihat proses seperti apa. Di bagian atas diberikan burner, di dalam gelas ini atau dalam tabung yang terbuat dari silika ini atau dari kaca ini dimasukkan raw mix ini yang sudah ada cook breeze-nya, sudah ada moisture, sudah ada raw mix, ya, ini semuanya dimasukkan ke situ, sudah dicampur. Kemudian dipasang burner di bagian atas, di bagian bawahnya disedot. Ada pompa pengisap. Api ini pada detik pertama itu terbentuk di bagian atas. Setelah diisap, api ini akan bergerak ke arah bawah, diisap. Sama seperti orang merokok. Jadi kalau misalnya orang merokok, ini koreknya di atas untuk nyalakan yang pertama. Kemudian setelah itu apinya akan bergerak turun ke bawah karena di bagian bawah ini diisap. Ya, kalau misalnya orang merokok, mulutnya ada di bagian bawah, mulut di bagian bawah. Di bagian atasnya ini korek apinya. Jadi ini akan bergerak ke bagian bawah pelan-pelan. Sehingga di bagian atas ini kalau misalnya orang merokok jadinya abu rokok, kalau misalnya di sini menjadi sinter. Di sini produknya yang sudah tersinter bagian atas. Ini pada detik yang lain ini akan bergerak ke situ. Jadi ini terus bergerak ya. Ini pada menit berikutnya ini perasaan dia akan selesai. Kemudian selesai proses sintering ini. Yang terjadi di sini juga sama. Jadi di bagian atas ini dibakar, kemudian di bagian tengah ini semuanya disedot, ya, supaya apinya yang tadi di bagian atas turun ke bagian bawah sampai selesai. Atau secara skematik juga bisa dilihat di bagian atas di sini. Ini burner, ini koreknya, dia akan bergerak ke sana. Ini udara yang disedot dari bagian atas masuk ke sini. Yang ini apinya yang tadinya di bagian atas, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, api itu ada di bagian atas sedikit, kemudian di bagian tengah, hingga suatu saat selesai, api ini ada di bagian bawah. Ada seperti ini posisinya, artinya sudah selesai. Jadi sekali lagi, kalau misalnya Anda membayangkan bagaimana proses sintering ini, ingatlah bagaimana orang merokok. Sekali lagi, saya tidak mengajarkan Anda untuk merokok, tetapi prosesnya mirip. Itu juga yang mengajarkan kepada saya terlebih dahulu, sudah agak lama, waktu saya sekolah dulu di Jerman, profesor dari Jerman. Sebelumnya juga saya tidak mengerti proses sinter, tetapi begitu beliau menceritakan kepada saya bahwa proses dari sintering ini prosesnya mirip dengan orang merokok. Jadi kalau misalnya Anda ingin memahami sintering, ya lihatlah orang merokok. Itu prinsipnya. Jadi seperti ini persis terjadi. Di bagian bawah ini, kalau misalnya kita lihat tahap per tahap, di bagian bawah di titik di sini, di garis ini ya, di bagian bawah ini terjadi penghilangan dari air. Mengapa? Karena ini panas, itu disedot sampai ke bawah, sehingga terjadi panas ini masih bisa digunakan untuk terjadi penguapan air di dalam bahan baku sinter ini. Kemudian di sini terjadi proses pembakaran, di mana coke breeze tadi, jadi harus ada coke breeze atau antrasit bisa juga digunakan. Kalau bukan antrasit ya coke breeze digunakan sebagai bahan bakar di dalam sintering ini. Di sini terjadi proses pembakaran atau reaksinya atau apinya atau zona yang ini, yang ada apinya. Yang ini, coke combustion and sintering. Kemudian di bagian atasnya sudah selesai, terjadi proses pendinginan karena ditarik terus-menerus udara dari luar. Jadi udara ini bisa mendinginkan menjadi katakanlah tadinya 1400 derajat Celcius, tetapi masih tinggi ya, masih sekitar 800-900 derajat Celcius begitu keluar di sana di produk akhir dari sinter ini. Produk yang keluar di sini dipasang crusher karena bentuknya seperti bongkahan-bongkahan keluar di sini. Kemudian dipasang saringan yang ukurannya lebih dari 5 mm. Ini digunakan sebagai ya 5 sampai 40 atau 50 mm atau 10 mm digunakan sebagai bahan baku atau dikirim ke blast furnace.